Halo, nama saya Nazila Tusyam. Saya adalah salah satu awardee beasiswa NTB batch 4 negara tujuan Polandia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahim. Saya juga adalah salah satu awardee tujuan Polandia. Nama saya Muhammad Rifan Gunawan. Saya awardee beasiswa NTB batch keempat. Oke, kita mulai. Let's get started. Bismillah teman-teman. First questions. Apa pilihan kampus di sana? Pilihan kampus saya Nicholas Copernicus University. Bertiga. Bentar dulu, ini maksudnya apa pilihan kampus? Apa pilihan kampus di sana? Yang kita pilih. Yang kita pilih? Ya. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. wah, Orang yang pertama kali dikasih tahu saat mendapat beasiswa NTB. Saya orang tua. orang tuanya. Sama orang tua. Enggak pacarnya nggak dikasih Nggak punya tahu, pacar. nggak punya pacar. Enggak. Hal yang tak terlupakan saat mendaftar sampai mendapat beasiswa NTB. Hal yang tak terlupakan adalah izin kerja hampir tiap hari buat ngurusin berkasnya. Saya kebetulan belum terlupakan semua sih, masih saya ingat semua. Biasa banget. Berkesan. Semuanya berkesan. Ya. Perjuangannya. Kalau saya mungkin legalisasi ya. Berapa kali saya cari tempat legalisasi dokumen khususnya, berapa kali saya cari dan berapa kali ngulang juga gitu. Karena ya gagal ketika di submit gagal. Perjuangannya Kak Duli ya, perjuangannya Iya, perjuangannya itu yang tak terlupakan. dan juga karena COVID kan, Iya. jadi agak susah. Next. Next. Oke, lanjut. Ini yang kecil-kecil. 10 pertanyaan. Kenapa pilih daftar beasiswa NTB? Karena saya putri asli NTB, jadi harus memanfaatkan kesempatan udah difasilitasi sama pemerintah, masa nggak dimanfaatin? Maksudnya kayak ya pertama tentunya karena kita kan putra putri NTB, jadi kayak sayang kalau misalnya kita yang orang NTB sendiri nggak memanfaatkan program yang sudah sangat pilihan sekali dari pemerintah kita. Kalau saya itu awalnya saya daftar di beasiswa untuk Turki ya, tapi Allah karena nggak lolos, jadi saya mencoba untuk beasiswa NTB dan di sini ada rezekinya. Alhamdulillah. Ikhtiar menyentuh takdir sampai ke beasiswa NTB. Next, keempat. Bagaimana tips untuk lolos beasiswa NTB? Tipsnya kalau dari saya niat, semangat, dan nekat. Oke. Terus. Kalau dari saya sih asal ada kemauan yang kuat, doa itu pertanyaan yang kedua ya. Yang penting ada ikhtiar, ada doa, niat, dan dilakuin gitu, nggak cuma benar-benar cuma dipikirin. Setiap ada kesempatan untuk melakukan step ke depannya, dilakuin. Siap, mantap. Kalau saya ya untuk tipsnya itu yang pertama niat. Yang pertama niat, kemudian yang kedua itu selalu berbuat baik kepada ini karena kita nggak tahu nanti dia doanya untuk kita itu seperti apa gitu. Karena itu mungkin salah satu doa mereka didengar sehingga kita doa mereka terwujud dan alhasil kita dapat apa yang kita mau. Selesai bagus? Sadaqallah. Kita next. Pertanyaan selanjutnya ini agak gede. Apa kendala saat daftar kampus? Wah, banyak banget kendalanya. Kendala berkas. Kita sampai dapat email berkali-kali khususnya NCU ya, karena kebetulan kami juga bertiga dari. Tapi kalau dari saya tuh waktu daftar kampusnya terus ngurusin berkasnya itu sangat Perjuangan tenaga sekali. Mungkin bisa dikasih tahu berkas apa saja. Berkas apa saja? Apa ya? Paspor pertama, itu karena kan beberapa dari kami mungkin belum punya paspor tuh dan kita juga belum ada pengalaman luar negeri sebelumnya gitu kan, berpengalaman pertama. Jadi bikin paspor dari awal harus belajar gimana ini persyaratan dari paspornya, persyaratan bahasa, apalagi gitu deh. Legalisasi sebenarnya, jadi karena kita dibutuhkan untuk melegalisasi setiap dokumen kita untuk bisa diakui di sana gitu ya. Jadi
Nah, step-stepnya lumayan, kami ada yang notaris dulu gitu ya. Notaris dulu, setelah itu kita minta legalisasi ke Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, setelah itu Embassy Polandia di Indonesia. Berapa lama itu Kak? Lama ya? Sampai sekarang masih progres sih. Sampai sekarang belum selesai ya. Jadi mohon doanya juga akan dilancarkan kami sampai Kalau saya sih kemarin paspor ya, karena saya sampai debat sama pengurus. Jadi ajar debat ya. Karena saya sudah bawa surat pengantar dari LPP dan ini surat pengantar saya. Oh nggak bisa, harus daftar ini dulu. Tapi saya sudah daftar online dan aplikasinya itu rusak. Mungkin ini perbaikan juga untuk ke depannya supaya sistem untuk pendaftaran itu lebih baik. Siap. Oke, cukup. Pertanyaan ke-6. Pandangan orang tua saat Anda dapat beasiswa ini, bisa dulu atau dari kakak-kakak dulu? Saya jujur di sini ya. Pertama, alhamdulillah ya kalau orang tua mendukung sekali untuk lanjut kuliah. Bahkan orang tua itu maunya ya setidaknya anaknya itu harus lebih tinggi lah dibanding kuliah. Makanya setelah saya kasih tahu itu orang tua yang mendukung sekali sampai harus lanjut hingga S3 kalau bisa. Siap. Oke, biar oleh pandangan orang tua saudara dan alhamdulillah orang tua juga sangat suportif dan demokratis ketika saya memberitahu orang tua tentang keinginan untuk daftar beasiswa luar negeri, itu mereka udah langsung iya, dan ketika dikasih tahu saya udah dapat beasiswa, alhamdulillah sok jalan aja. Malah mereka bilang gini, emang nggak ada yang lebih jauh apa dari Polandia? Padahal Polandia itu kan jauh banget gitu loh, 11.000 kilo dari Indonesia, tapi mereka bilang gitu. Tapi nggak ada gitu ya, kayak misalnya kan saya cewek nih, kalau cewek kan sendiri gimana? Ada alhamdulillahnya aman cewek. Udah sebelumnya kan udah di luar juga kan, jadi udah dipercaya. Walaupun nggak ada maklum. Ya benar. Ya sekolah berhadiah gitu, hadiah 5 sakit. Itu yang di kiri kanannya. Oh iya. Ini juga mereka digituin. Kalau dari saya kebetulan banget ini tentang informasi ini kan sebenarnya udah dengar juga dari beberapa orang. Terus waktu batch yang sebelumnya itu kebetulan bapak saya sendiri yang nge-share ke saya. Ditanya kayak gitu kan. Ini rekomendasi berarti. Jadi benar-benar dari orang tua memang mengencourage dari awal, dan ini mungkin salah satu pembuktian juga ke orang tua kalau misalnya ketika saya ada kemauan saya pasti bisa. Alhamdulillah. Mantap. Udah. Cukup. Next, pertanyaan ke-7. Yang besar atau kecil? Bismillah. Pesan untuk interviewer apa? Pesan untuk interviewer. Lagi. Cari apa dulu ya? Kalau bentar ditonton sih. Daripada pesan mungkin lebih ke kesan sih. Kalau pesan secara khusus mungkin nggak ada, tapi kesannya pada waktu pertama kali di interview langsung kayak ngerasa waduh gila nih interviewernya Inggrisnya bagus banget nih, jadi aku kayak minder gitu kan awalnya, tapi dari interviewer juga ngasih pertanyaan-pertanyaan itu yang sekiranya memang bisa menggali dari kita sendiri, jadi mereka juga bisa mendapat penilaian terhadap bagaimana sih calon-calon luar ini, kira-kira siapa yang cocok, kira-kira apa. Pertanyaannya pokoknya udah pas banget lah. Kita sambil aja ya pesannya diganti pesan, soalnya nggak tahu pesan interviewer apa, cuma ketemu 10 menit. Soalnya jadi kok saya sih kurang lebih sama gitu, interviewernya tuh enjoy banget. Yang awalnya saya nunggu jam 11 tuh kayak nunggu wah lama banget jam 11, lama banget gitu. Tapi pas ketemu interviewernya aku juga agak kaget karena di teleponnya itu bukan pakai nomor Indonesia gitu, plus 41 gitu pokoknya awal nomornya tuh. Bukan plus 62 jadi. Bukan plus 62, iya plus 41 di telepon, kaget, udah tegang banget karena cuma satu interviewernya yang baru muncul, invite yang lain itu udah kaget banget. Udah shock gitu maksudnya dari tiga. Tapi alhamdulillahnya interviewernya santuy dan pertanyaan-pertanyaannya pun jelas, alhamdulillah. Waktu interview itu tegang nggak? Tegang, awalnya menit pertama tuh tegang, tapi kesini-sininya karena mereka santai, jadi kita juga vibes-nya tuh dari sini. Dinyaman itu.
Kesan Kak Gun belum? Kalau saya ya, karena mereka ada kesan ya, dan dua kesan saya pesan untuk interviewnya mungkin ada yang belum nikah gitu cepat. Iya. Beda kan? Pesan. Iya benar. Ya, kalau misalnya ya kalau kayak katanya tadi ya banyak yang telat waktu untuk interviewnya untuk mungkin lebih di apa namanya didisiplinkan lagi. Cukup? Oke. Pertanyaan 8. Dua lagi ya. 3 lagi cuy. Saya Silahkan perempuan. pada perempuan. Apa pilihan kampus di sana? Pilihan kampus sebenarnya banyak. Ada Vistula, ada SDGW, ada apa lagi? Kolegium Civitas, ada Nicholas Copernicus University. Dan kebetulan kami bertiga ada di kampus Nicholas Copernicus University yang ada di Kota Solo. Dan termasuk 5 dari kampus terbaik yang ada di Polandia. Oke, cukup pada film ini? Ya sama sih. Sama. Oke, next pertanyaan ke-9. Apa persiapan sebelum berangkat dari negara tujuan? Drifting juga. Jadi yang pertama mungkin gara-gara kita kan berangkat dari negara 4 musim ya. Kita kan di sini nggak terbiasa, jadi harus mempersiapkan baju-baju di sana yang cocok di sana, mempersiapkan angin, air putih. Iya. Apalagi terasi itu membuat terasi. Terasi dong, kita merujak fancy nanti. Iya. Kita Indonesia tetap ya. Harus. Terus apa lagi? Kalau saya ya karena kita berada di negara yang mungkin minoritas kita nanti di sana, jadi bekal iman dari Masya Allah. Nggak, jadi NCU aman gitu, ada yang meluruskan. Ya, Kita benar-benar. Punya imam. Bekal Dari iman makhluk dari di sana yang lebih di sana, pas. kita nggak tahu ya, bukan untuk yang muslim aja, tapi untuk yang lain juga semuanya lebih terjaga saat itu. Kalau persiapan lain sih kita ingin banyak nanya ke award-award yang udah di sana sebelumnya biar gak kaget gitu, kayak misalkan kita perlu gak nih bawa rice cooker, bawa setrikaan, bawa yang lain-lain gitu biar lebih well prepare. Takutnya harga di sana melonjak terus kita nggak bawa dari sini kan lumayan Ya. lainnya. Dan juga mungkin untuk kesehatan ya, karena sekarang kan kita sedang ada di musim COVID gitu. Dan untuk kesehatan mungkin kita harus jaga. Jadi pertanyaan tadi mungkin yang perlu disiapkan juga adalah mental kita, pola pikir kita, adab kita dari sini, bagaimana agar ketika kita menjadi representatif atau duta dari NTB di negara lain kita bisa menjaga sikap kita bisa positioning di sana seperti apa, dan juga tetap menjaga iman kita mungkin seperti itu, tapi gimana caranya tetap blending tapi tidak lupa kita siapa. Siap. Nah. Lagi berapa tuh? Pertanyaan terakhir. Satu lagi pertanyaan terakhir. Jelas, semoga dapat jodoh. Biasanya mengejutkan pertanyaan terakhir. Benar mengejutkan. Apa yang ditakutkan kalau udah bicara tujuan? Coba gitu. Apa yang ditakutkan kalau udah bicara Kesehatan ya, paling begitu karena saya dengar dari salah satu awardee juga kesehatan, kalau misalnya dari negara yang kita harus suntik untuk flu gitu kan, vaksin. Itu mungkin ketakutan. Kalau mungkin untuk kejahatan maling dan sebagainya nggak mungkin ada di sana. lagi dulu deh. Kalau dari saya mungkin ketakutan saya lebih ke arah internal ya. Jadi kayak saya lebih ke takut bagaimana saya bisa memposisikan diri seperti yang tadi, bagaimana cara saya bisa mengatur perkuliahan saya di sana dengan prioritas lain mungkin, karena kan juga di sana kita butuh adaptasi lagi tentunya, mungkin kita jadi lebih excited seperti apa terhadap sesuatu. Jadi itu sih salah satu ketakutan, dan insya Allah kalau ke sekarang sih berharapnya bisa stick sama prioritas yang sudah ditetapkan sekarang. Ya, kalau saya sih ditakutkan karena terlalu lama 22 tahun hidup di negara mayoritas gitu ya. Ketika sampai sana menjadi minoritas dengan hijab, takutnya walaupun se-open-opennya negara gitu, kita nggak tahu kan ada oknum-oknum warga negaranya nanti yang mendiskriminasi hijab kita ataupun yang lain-lain. Itu sih ketakutan saya, salah satunya gitu. Selain itu udah disampaikan tadi sama Diki sama. Dan kalau saya sih untuk ketakutan selanjutnya itu mungkin untuk kuliah ya, studi, karena
saya background untuk studinya itu berbeda dengan apa yang saya ambil sekarang. Jadi HI ke ekonomi itu agak beras sebenarnya, tapi kita optimis saja untuk kedepannya. Itu begitu, ada takut di situ juga sebenarnya. Itu komunikasi terus ke BA gitu. Tapi ya disitulah seninya merantau dan berjuang, harus berkeringat, nangis dan berdarah-darah mungkin. Mantap, ya. Let us closing statement. Closing statement. Ini dong, apa namanya, kesan-kesan nih yang dari kakak-kakak semua, apa yang ingin disampaikan ke pemerintah NTB yang udah ngadain beasiswa NTB ini? Kesan-kesan tuh apa yang ingin disampaikan? Oke, kalau pesan-pesannya untuk pemerintah ya, yang pertama buat pemerintah, saya mewakili teman-teman yang lain atau saya mewakili diri saya sendiri. Ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur beserta dengan jajarannya yang sudah memfasilitasi kami dengan melalui beasiswa ini, karena tidak semua daerah punya beasiswa yang sama gitu. Kalau kita kuliah di luar negeri Eropa, jadi siapa sih yang nggak mau ke Eropa gratis lagi gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Kemudian pesannya untuk teman-teman putra putri daerah NTB yang saya rasakan ya waktu saya kuliah di luar itu ada sedikit diskriminasi gitu loh. Hasil dari mana? Dari NTB katanya gitu. Oh di NTB ada mall nggak? Di NTB ada pesawat nggak? Di NTB ada ini nggak? Segala macam. Emang di NTB nggak ada universitas katanya gitu. Banyak sebenarnya gitu kan. Cuman butuh aja di luar tuh kayak gimana. Jadi saya ingin berpesan, jangan pernah insecure ataupun minder menjadi putra putri daerah yang berasal dari timur, karena daerah itu nggak menentukan kualitas gitu. Buktinya kami ini bisa membuktikan bahwa putra putri daerah yang ada di timur itu bisa menuju ke barat di benua biru gitu. Dan satu lagi pesan saya untuk milenials Nusa Tenggara Barat, Bu Hamka tuh pernah bilang gini, pengkerbilan terkejam dalam hidup ialah membiarkan otak yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yaitu dia yang menentukan istirahat sebelum lelah. Jadi kalau misalkan belum lelah, belum maksimal, belum sampai kepada tujuannya, jangan berhenti, keep moving. Aja mungkin yang lain ada yang Kayaknya sudah cukup mutakhir ya tadi. Benar-benar pemuda banget ya. Udah digali semua. Ucapan terima kasih aja ya untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas kepercayaannya kepada kami, khususnya Awak Media, dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk lembaga pengembangan pendidikan NTB yang sudah memfasilitasi kami sejauh ini. Semoga kami bisa survive di sana dan kembali untuk mengabdi di Nusa Tenggara Barat. Ini juga harus mungkin yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah NTB, terima kasih yang sebesar-besarnya atas program ini dan kesempatan ini, yang mana kesempatan seperti ini seperti yang Nasi bilang juga tadi tidak bisa didapatkan di mana saja ya. Ini kesempatan yang langka dan berharga dan sangat sayang apabila dilewatkan oleh teman-teman dari NTB. Jadi terima kasih dan semoga untuk kedepannya pemerintah NTB dan LPP bisa terus mengembangkan program-program yang bisa memfasilitasi dan mewadahi bakat-bakat dari pemuda-pemudi NTB. Dan untuk teman-teman di NTB yang ada niat atau ada kemauan untuk apply beasiswa NTB, kalian kayak yang dibilang Nazila tadi, jangan insecure. Seperti apapun kalian, mungkin kalau saya boleh sharing, saya bukan orang yang sangat akademis, saya bukan orang yang pintar, saya sendiri merasa seperti itu. Tapi saya merasa ketika saya ada kemauan dan saya berusaha, saya bisa. Jadi pesan saya adalah, kalau saya aja bisa, kami aja bisa, kalian juga pasti bisa. Betul kan? Where there is will, there is a way. We have the will, and then Pak Bung will show us the way. Semoga lancar semuanya, semoga bisa membanggakan provinsi NTB.